Belajar itu ada 4 tingkatan sesungguhnya. Belajar ada 4. 1. Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Itu tingkatan bagus. Banyak orang sudah belajar untuk tahu. Semua barang don tahu habis. Tapi itu tingkat dasar. Kau kuatkan di saat aku lemah. Kau menopang di saat ku merasa gagal. Saja kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Sehingga sekalipun di malam hari seperti ini yang mestinya kami beristirahat, tapi Tuhan berkenan memanggil kembali kami untuk bersekutu bersama-sama dengan 1-2 pemuda dan jemaat yang ada di Gemit, Moria, Kota Nyonya, dan semua jemaat Facebook yang ada malam hari ini. Kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, kami semua dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita pada malam hari ini, saya ajak kita untuk membaca satu bagian pembacaan Alkitab. Terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 4. Saya ulangi. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang keempat. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul, ke-12 muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit serta dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Ada sukacita. Yang di rumah juga ada sukacita. Mantap. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, di malam penuh berkat malam hari ini bersama saya Pendeta Yandi, juga bersama-sama dengan teman-teman pemuda dan jemaat yang ada di Gemit, Moria, Kota Nyonya, di halaman gereja ini, di malam di mana kita harus beristirahat. Kita masih ambil waktu dan kita percaya Tuhan memanggil kita untuk ada dalam persekutuan ini. Amin kok? Amin. Kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab yang menarik. Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap banyak orang. Yesus mengajar dari kota ke desa, dari desa ke kota, dari semua tempat seperti apapun Yesus masuk. Yang penting ada orang di sana, Yesus pergi ke sana. Saya bayangkan bahwa ini tidak gampang diikuti oleh banyak orang. Termasuk juga para pendeta, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Kami bergerak dari kampung menuju Pikota saja. Sampai Pikota mau pulang kembali itu kayak agak susah itu. Sukota nah. Beda nah, kan di kota.
Begitu, Yesus masuk keluar dari kota ke desa, dari desa ke kota. Dia berjumpa dengan banyak orang. Tetapi pembacaan tadi mengatakan Yesus sangat berbelas kasih terhadap mereka. Kenapa? Alkitab mencatat 1-2 hal yang menarik. Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka lelah. Karena mereka lelah. Saya mulai dari kata lelah. Lelah ini kemungkinan besar ada 3 hal yang dimaksudkan di sini. Lelah pertama itu karena mereka capek betul. Capek. Kerja dari pagi sampai malam capek ku tidak? Capek. Lalu kenapa tidak istirahat? Lelah, capek, lapar. Mereka lelah betul-betul seperti itu. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, ada kemungkinan mereka lelah juga karena mereka sementara berusaha begitu rupa supaya mereka bisa berusaha untuk masuk surga. Bayangkan kalau mereka hidup dan ingin melakukan 10 hukum Taurat itu dengan baik, 10 hukum dijabarkan lagi jadi 613 pasal, dari 613 pasal dijabarkan lagi jadi ribuan peraturan hidup tiap-tiap hari. Bagaimana mereka bisa lakukan itu semua supaya bisa masuk surga? Yang 10 kita pusing. Apalagi mau tambah yang lain. Yang ada di sini sudah bisa lakukan 10 hukum dan baik. Belum. 5. 2. Bisa. Oh, bisa Itu susah. Mereka lelah di situ. Mereka lelah karena kerja. Yang kedua mereka lelah karena usaha mereka supaya mereka bisa masuk surga. Dan yang ketiga mereka lelah karena banyak sekali persoalan yang mereka alami dalam hidup. Terlalu banyak persoalan yang mereka alami dalam hidup. Pembacaan ini menegaskan lagi. Ada hal tambahan di situ. Mereka terlantar. Terlantar. Kenapa terlantar? Gampang saja untuk kita tahu orang terlantar. Mereka tidak ada rumah. Mereka tinggal di sembarang tempat. Yesus sangat berbelas kasih terhadap mereka. Tetapi bagian yang kedua dari terlantar ini menarik, saudara. Karena yang dimaksudkan dengan terlantar itu adalah mereka saling mengabaikan satu dengan yang lain. Kita tinggal bersama-sama, orang tinggal bersama-sama, tapi tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Anak, orang tua, suami, istri, masing-masing tidak saling memperhatikan. Susah. Mereka terlantar. Dalam keadaan terlantar seperti itulah, Yesus berbelas kasih kepada mereka dan Yesus bilang mereka ini mesti ditolong. Lalu dia bilang kepada siapa? Dia bilang kepada murid-muridnya. Kamu harus minta kepada yang empunya ini pekerjaan supaya berikan kepada kamu pekerja-pekerja. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Harus minta kepada Tuhan supaya banyak orang datang untuk melayani Tuhan karena ini ada banyak sekali pekerjaan. Saya bilang kepada saudara, saya boleh bertanya kepada saudara, menurut saudara, ini khotbah 1-2 hari yang saya bawa. Menurut saudara, Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Kuasa. Betul, saudara yakin? Betul-betul yakin. Kalau begitu saudara yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa, apakah saudara percaya bahwa seluruh pelayanan Tuhan bisa jalankan sendiri, kok tidak? Bisa. Menurut saudara Tuhan bisa jalankan pelayanan sendiri, kok tidak? Bisa. Sangat bisa. Lalu kenapa dia bilang panggil orang untuk melayani? Bukan karena Tuhan tidak mampu. Bukan karena dia tidak mampu. Tapi dia panggil kita semua. Nanti sebentar dalam teks yang berikut itu kan kita baca tentang murid-murid, toh? Yang dia panggil pertama. Dia panggil dong semua supaya orang bisa melihat bagaimana pentingnya ini jiwa-jiwa. Sekaligus ini penghormatan. Ini apa? Supaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam penghormatan ini, jaga itu kehormatan dari pelayanan. Banyak kali kita tidak jaga. Botong ke geng-geng. Botong rasa botong ya inti. Padahal Tuhan yang menjadi inti di situ. Dia panggil. Lalu saudara-saudara lihat, dia ajar mereka. Dia pengajaran ini menarik. Tapi saya akan taruh yang soal mengajar ini bagian terakhir. Mari kita lihat dulu di pembacaan selanjutnya. Dia panggil 12 murid itu. Ini 12 murid ini dari latar belakang yang beda-beda. Tapi yang menarik 4 nama pertama itu adalah nelayan-nelayan. Itu juga adalah saudara-saudara dari Yesus. Tapi saya lihat saudara-saudara, bahwa karakter dari pekerjaan mereka cukup mempengaruhi sikap mereka dalam pelayanan.
Saya kira kalau di Moria sini kan tahu sejumlah nelayan, toh kan dek-dek ke laut. Kadang-kadang kita dari sini langsung lompat di laut. Sampai saya di situ. Saudara tahu nelayan itu, saya membayangkan nelayan itu orang yang paling bisa menjaga keseimbangan. Paling bisa menjaga keseimbangan. Kalau dong naik sampan kecil satu, yang satu sudah duduk di muka, yang satu mesti di... Coba kalau satu di muka terus yang satu dia bilang, beta ju di muka ya. Itu tidak akan jalan begini, dia jalan begini. Melayani Tuhan tanpa menjaga keseimbangan itu susah. Dia mau ajar ini orang dong, supaya dorang bisa menjaga keseimbangan dalam pelayanan. Keseimbangan untuk banyak sekali hal. Dorang mesti jaga di situ, mesti. Kadang-kadang kita tidak bisa jaga keseimbangan. Kita hanya ikut apa yang kita mau dan tidak bisa menjaga keseimbangan. Yang kedua, nelayan-nelayan itu, saudara lihat. Dorang paling bisa baca situasi. Nelayan paling bisa baca situasi. Kalau kita tanya, Ama, tidak turun kau? Woi, tidak. Kenapa? Ini ikan dong belum naik. Ini bulan purnama. Ini begini, ini begitu. Nelayan itu. Dia paling bisa baca situasi. Peka terhadap keadaan. Mau melayani Tuhan tanpa kepekaan itu susah. Banyak kali kita melayani, kita berkhotbah, tapi kita tidak peka. Khotbah 14 jam, ke orang main bilang, dia tetap, dia khotbah. Wih, mesti peka sedikit. Kalau orang sampai lihat jam, kau suruh begini. Kakak, berhenti sudah kok. Peka sedikit. Butuh sedikit kepekaan. Amin kok. Amin. Kadang-kadang kita yang kayak apa kok. Saudara pernah lihat orang yang begitu kok? Yang kurang peka ada kok. Di Moria juga ada. Ada. Dia pakai baju biru. Beta Yang ketiga, saudara lihat nelayan-nelayan tuh. Nelayan-nelayan itu adalah orang yang paling cepat mengambil keputusan. Paling cepat mengambil keputusan. Katakanlah terjadi sesuatu di laut, dong paling cepat ambil keputusan. Tinggal 2 orang yang selamat dalam sebuah badai, tiba-tiba tinggal satu baju apa itu? Yang pelampung itu. Itu dong tidak lama pakai rapat. Tidak mungkin dong duduk ke rapat bilang, ini kita dua nih kira-kira kalau hidup, dia pakai untungan karmana, beta hidup karmana, lu pikir bapak dulu, aduh kawannya pikir, mati. Harus segera ambil keputusan untuk sebuah pelayan. Tidak boleh dibiarkan terlalu lama, nanti banyak orang mati. Mesti ambil keputusan. Kita ini kan yang paling bermasalah tuh keputusan. Dalam satu hari itu manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Dan itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Siapa yang tidak mengambil keputusan itu akan susah sekali dalam hidupnya. Kenapa? Orang tua dulu bilang begini. Di satu waktu yang sama buru rusa 2 ekor sekaligus. Pasti tidak dapat. Harus ambil keputusan. Buru yang jantan atau yang jantan. Dua-dua jantan yang ada di situ. Harus ambil keputusan. Mana yang kita mau buru? Orang yang celaka di jalan itu yang paling banyak kena tabrak itu bukan yang buta, tapi yang pura-pura buta. Yang buta itu sekali taruh dia buka kacamata dan dia putongkan, dia jalan langsung. Kita yang pusing dan silih dia. Yang pura-pura buta itu yang dia mau jalan soalnya, jalan ya itu ya mati. Itu ya mati. Keputusan. 300 sampai 1.500 keputusan per hari itu punya konsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur. Mau langsung turun dari tempat tidur atau ambil tambah kain panas kau tidur. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Kenapa hari ini saya disebut pendeta? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 25 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Makanya hari ini saya di sini. Kita yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Siapa yang tidak ambil keputusan, dia susah. Dia terombang-ambing. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tidak akan. Amin kok. Seorang perempuan dewasa umur 29 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus suka, dan dia yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap hari yang bilang, ini kok, ini kok. Oh, itu lama-lama sudah jadi itu. Keputusan. Orang yang tidak segera mengambil keputusan itu akan membanding-banding hidupnya dengan orang-orang lain, toh? Beta di mana-mana suka tanya ibu-ibu. Ibu-ibu,
Kalau suami banding ibu-ibu dong dengan ibu-ibu lain dong suka. Pas pulang jubah tua bilang begini, "Ma, yo, kenapa Ma tidak sama dengan ibu di sebelah?" Woi, itu belum om habis, lu pindah di sebelah. Woi, memang kita hidup kalau tidak ambil keputusan tuh kita hidup hanya dalam perbandingan toh. Dong ada di jemaat Moria, tapi tiap hari dong bilang begini, "Ih, mana kau dong di Bethlehem?" Dan pindah topi Bethlehem. Keputusan menjadi penting dalam hidup. Kalau tanpa keputusan kita rumit, saudara. Keputusan, sekali lagi keputusan itu penting. Saya suka bilang begini, kalau kita tidak ambil keputusan, kita sulit sekali untuk mensiasati hidup ini dengan baik. Dan nelayan-nelayan memberikan contoh yang baik. Saya ambil keputusan, kalau ada badai, apa yang harus dilakukan? Yang keempat, nelayan-nelayan itu adalah orang yang paling bisa menolong orang. Kalau dong jalan, tiba-tiba ada perahu satu bermasalah di sebelah, dong tidak akan terus, dong balik. Ada kemungkinan hari ini orang lain yang susah, tapi besok mungkin orang yang susah. Hidup dalam sebuah kesatuan itu mau senang-senang sama-sama, mau susah sama-sama. Tuhan Yesus panggil ini murid-murid untuk apa? Yang menarik di sini adalah ketika Yesus menyebut mereka murid, bukan siswa. Biasa disebut murid Tuhan Yesus atau siswa Tuhan Yesus? Murid atau siswa? Atau anak didik? Menurut saudara murid dengan siswa ada beda kosone? Murid dengan siswa ada beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda, kok dia pun tulisan saya beda. Beda nah. Tapi saya ingin sampaikan begini, dalam konteks kita di Indonesia, memang murid dan siswa itu hal yang beda. Siswa berkaitan dengan sebuah sekolah yang formal saja. Habis sekolah dapat ijazah, lanjut atau tidak, itu keputusan daripada kita. Tapi murid sangat berkaitan dengan seseorang yang belajar dari seseorang yang menjadi tokoh bagi dia. Sifat-sifatnya, cara-caranya itu akan menjadi bagian dari orang-orang yang belajar sesuatu daripadanya. Amin kok? Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, mestinya kita belajar sifat-sifat Tuhan itu untuk ada pada kita. Tuhan memanggil mereka dan sekarang Tuhan mulai mengajar mereka banyak sekali hal karena mereka akan pergi dan menolong sejumlah orang. Nanti bagian terakhir baru saya bicara tentang apa yang harus mereka kerjakan. Tapi belajar itu penting, saudara. Saya mendefinisikan belajar ialah perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Simon Petrus kalau dipanggil, "Hei Simon, pergi kau pancing ikan," tanpa suruh dia pergi sendiri. Kok dia memang tiap hari hidup di situ. Tetapi kalau panggil dia, engkau harus menjadi penjala manusia, dia butuh cinta yang baru terhadap itu pekerjaan, dia butuh belajar. Adaptasi. Dia butuh untuk tahu sejumlah hal di situ. Saudara, belajar. Belajar itu ada 4 tingkatan sesungguhnya. Belajar ada 4. 1, belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu, itu tingkatan bagus. Banyak orang sudah belajar untuk tahu. Semua barang don tahu habis. Tapi itu tingkat dasar. Banyak orang yang sudah tahu, belajar dan tahu banyak sekali hal. Tetapi itu tingkat yang paling dasar. Sebentar kita bisa ukur, kita di bagian mana. Tapi yang kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Nah, ini mulai repot ini. Banyak orang belajar untuk tahu kalau dia ada 100 orang, ketika dia tahu dan melakukan, biasa dari 100 dia turun pilih 10. Ada banyak orang tahu, tapi melakukan ya, belum tentu. Banyak orang Kristen tahu semua. Kita omong sedikit dia langsung kutip ayat Alkitab. Tapi melakukan, belum tentu. Berulang-ulang kali beta bilang. Ketika mengajar ilmu homiletika don tanya, "Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana?" Beta lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kok tidak tulis berapi-api atau berair-air? Betul tidak. Khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu ialah omong karmana. Apa? Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Belajar untuk tahu dan melakukan. Ini tingkat kedua.
tahu, melakukan. Supaya apa yang kita omong, itu juga yang kita kerjakan. Ada orang yang parah. Bukan saat dia omong apa, lakukan lain. Ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sambung antara yang di sini dan berilah. Itu tingkat kedua. Tingkat pertama tadi apa? Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu ini kan sekedar jadi pintar toh. Nah, untuk pintar itu selalu ada batas. Di dunia ini kalau orang sebut pintar pasti ada batas. Sekolah makin tinggi, makin sadar bahwa itu terbatas. Orang kalau menuju ke dokter misalnya begitu, kan dia mengerucut pi satu hal. Kalau kita pergi rumah sakit, kasih tahu dan tanya, sakit apa? Kami ada sakit terganggu begini-begini. Setelah periksa sedikit, dia bilang begini, pi di bagian telinga. Kita pi di bagian telinga ini. Dia periksa sedikit, dia bilang, pi bagian telinga bagian kiri. Itu di sebelah sana. Dia hanya khusus cari tahu telinga bagian kiri. Kita pi sampai di bagian kiri, dia kasih tahu lagi. Periksa sedikit, dia bilang, pi di bagian telinga bagian kiri pun bagian genderang telinga. Dia hanya khusus belajar satu hal. Jadi orang yang tahu banyak, orang yang belajar untuk tahu, dia akan saja, dia terbatas. Pintar selalu terbatas. Biasanya yang bodoh itu yang tidak terbatas. Kalau pintar tuh ada di pembatas, oh sini. Bodoh tuh, wah bodoh sah. Dia meleleh sah begitu, gitu. Jadi, wih, baraju ini. Ini berdua, Satu belajar untuk tahu. Beta mau tanya loh, bodoh dan tidak tahu tuh sama kok beda, Bodoh dan tidak tahu sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Beda! Tidak tahu ialah, kok memang tidak dikasih tahu nah. Jadi dari situ kalau dia salah jamaah, kok memang tidak kasih tahu. Tapi bodoh ialah, kasih tahu, dia begini terus nih. Kedua, tingkatan pertama belajar untuk, tingkatan kedua belajar untuk tahu, dan yang ketiga, yang lebih tinggi, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, dan sekaligus bisa hidup bersama dengan orang lain. Itu hebat. Su tahu lain, bisa lakukan lain, bisa gabung dengan orang lain. Karena ada banyak orang bikin diri eksklusif. Kita ini kadang-kadang hidup dalam pengelompokan. Di jam bergaul dengan dia, Kenapa? Dia hanya sekolah minggu. Ya habis kita yang lain apa? Kita suka bikin pengelompokan. Kita sulit sekali hidup bersama-sama dengan orang lain itu. Padahal siapa? Hei, kita pun hidup semua ini hanya untuk dengan orang lain. Karena kita melakukan sosial. Saya mau tanya saudara. Kita pun hidup ini, Tuhan sudah siapkan di alam semesta untuk kepentingan manusia toh. Dia siap semua, baru manusia diciptakan. Supaya manusia tinggal menikmati semua yang diciptakan. Artinya, kalau manusia tanpa alam semesta, dia biasa-biasa sah. Alam semesta tanpa manusia, dia biasa-biasa sah. Tapi kalau manusia ada baru alam semesta tidak ada, mati kau hidup. Mati. Pacuan kuda berlari manusia bisa pinonton. Betul kok tidak? Tapi kapan manusia lari kuda datang nonton? Tidak ada. Tidak ada. Mana kalau pacuan kuda manusia bisa pinonton kalau tidak? Kapan kalau manusia lari juga kuda bilang, "Woi." Manusia dong ada pelari di sini. Wah, kan tidak ada. Iya. Ikan paus terdampar di mana? Nama saya. Manusia bisa pinonton. Tapi kapan manusia mati? Terus ikan paus bilang, "Woi kawan dong. Paman Novi ada masalah tuh." Marbotong tidak apa-apa. Jadi manusia ini Tuhan atur supaya dia tidak bisa sendiri. Manusia mesti hidup dengan manusia. Jangan bikin diri inti, jangan bikin diri eksklusif. Kita pun hidup ini Tuhan atur untuk jadi berkat bagi orang lain. Bukan berpusat pada diri sendiri. Semua yang berpusat pada diri sendiri, itu Tuhan Allah tidak suka. Contoh, makan puji. Itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Tuhan Allah suka kok tidak? Tidak. Sombong.
itu untuk siapa? Untuk diri atau untuk orang lain? Tuhan Allah suka? Di sini ada yang sombong. Itu karena berpusat pada diri, Tuhan tidak suka. Saudara tahu, bahkan untuk hal-hal prinsip dalam hidup, Tuhan atur itu untuk orang lain. Contoh, kita makan. Pernah makan kok tidak? Pernah makan kok tidak? Kita makan untuk kita pun diri atau untuk orang lain? Untuk siapa? Untuk siapa tuh? Kita makan untuk siapa? Untuk orang lain. Saudara tidak percaya? Saya uji. Kami bapak-bapak yang sudah menikah, apalagi usia anak-anak masih kicik-kicik, baru ibu sakit, mulut pahit, tidak mau makan. Kita bilang, mama makan. Mama makan, di mulut pahit. Mama makan, mama tua tidak mau. Kalau kami suka habisan kata-kata, kami akan bilang begini, mama makan, teh anak-anak masih kecil. Itu mam tua bangun tambah. Dia makan untuk kepentingan siapa? Orang lain. Mau itu anak dong ada mama baru. Dia makan kepentingan orang lain, saudara. Jadi siapa yang bilang? Kadang-kadang kita ini bermasalah. Saudara tahu, kita pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya? Kita ini pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa ini sebenarnya? Menurut saudara kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk siapa coba? Untuk orang lain. Sebab kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa tuh. Mau jalan-jalan saya tidak apa-apa. Hanya karena ada orang lain makanya kita pakai. Supaya orang ketemu kita dia bilang, kan tidak begitu. Saya kita pakai pakaian untuk orang lain. Saudara-saudara, kita nih apa sih yang kita buat? Soalnya ada dimensi orang lain. Karena itu Tuhan panggil kita belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, sekaligus untuk bisa hidup di orang lain. Bukan makin eksklusif. Saudara-saudara, kalau kita kurang bergaul di orang lain, itu yang biasa kita susah. Saya bayangkan saudara-saudara, ini hal susah karena apa? Kalau kita ada masalah di rumah, kita mati begitu. Kita pukawan yang pejabat-pejabat dong itu. Mau datang berapa lama? Paling-paling setengah jam. Paling lama tuh 1 jam tuh bilang, aduh Pak Pendeta, aduh ini kita ada, aduh. Paling 1 jam. Yang duduk sampai pagi, yang pigali lubang, itu orang-orang yang kita tadinya anggap dong diri. Dong yang duduk jaga kita. Bukan dong duduk biasa, sambil menyanyi. Melayani, lebih sungguh. Kopi malam keluar dong, melayani. Jadi jangan hidup untuk diri sendiri, untuk hidup untuk orang lain, toh. Amin kok. Yang keempat ini paling tinggi. Yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, dan tetap menjadi diri sendiri. Itu paling tinggi. Yesus ajarin murid-murid dong untuk belajar kau tahu, bisa lakukan, bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Banyak kali kita sulit mempertahankan kita punya identitas diri sendiri. Banyak kali kita kehilangan identitas diri. Orang kalau kehilangan identitas diri, bagaimana dia bisa tahu karunia-karunia yang Tuhan kasih dia untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain? Kan susah. Makin sadar kita sendiri, kita tahu, oh ini yang Tuhan kasih di saya. Saya tidak perlu harus sama dengan dia. Karena masing-masing orang Tuhan berikan beda-beda. Setelah Tuhan kasih dong memahami pelajaran-pelajaran ini, Tuhan berikan kepada mereka kuasa. Kamu akan melenyapkan segala penyakit. Kamu tidak akan bawa penyakit. Tapi kamu akan melenyapkan segala penyakit. Kamu akan usir setan. Bayangkan. Saya suka tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Yang benar mana? Yang benar mana? Kita kas takut setan. Awas dia dengar. Saudara-saudara, Tuhan mau pakai orang. Woi bosom pergi.
Tapi pergilah dengan belas kasihan. Pergilah dengan belas kasihan. Kadang-kadang kita menolong orang tapi tidak dengan belas kasihan. Kadang-kadang kita tolong orang tapi tidak belas kasihan. Ada yang dia tolong orang itu untuk tolong kembali dia pun diri. Nanti singgah di rumah kok ambil itu buah dong ambil. Yang di kulkas ambil. Padahal yang dia maksud, ambil kok kalau busuk nah di lupu rumah, jangan di sapu rumah. Jadi dia mau kas pindah daripada kok kotor di rumah lebih kas pindah. Ini tolong karmana. Kalau mau tolong. Bukan kas pindah beban dari kita pisah belah. Itu ke karmana kuang. Kadang-kadang kita tolong orang tanpa belas kasihan. Padahal Yesus ajar kita, kalau mau tolong orang, tolonglah dengan berbelas kasih. Karena Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia selalu peduli dengan orang lain. Wih, Tuhan peduli dengan kita, bahwa kita pun saling tidak peduli. Ini anak-anak muda dong, justru satu. Perkembangan zaman bikin dong ini kok kalau dong sepakai memang itu headset itu. Dulu deh orang tua jual rasa tidak ada orang tua. Dong sama kayak baru lari dari rumah sakit. Bawa ini selang infus dong tertempel di sini semua. Bosan kira bosan nanti hidup sendiri. Woi, Tuhan ini atur kok bagaimana kita bisa jadi berkat di orang lain, hidup bersama-sama di orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Selama kita tidak menjadi diri sendiri, kita akan sibuk di orang lain. Kita akan jadi sibuk di orang lain. Saudara-saudara, ini yang menarik dari ini murid-murid ini adalah ada dua nama yang disebutkan di situ. Satu, Lewi pemungut cukai. Dan yang kedua, Simon orang Selot. Ini dua nama menarik di antara para murid. Kenapa? Ini orang suku Lewi, tapi dia pemungut cukai. Bagaimana kisah seorang pemungut cukai? Pemerintah Romawi takser satu tempat punya pendapatan. Setelah takser habis, dong lelang itu jabatan. Siapa mau jadi pemungut cukai? Dia boleh ambil hasil dari situ, dia makan dari situ, baru dia kirim kasih pemerintah Romawi. Orang-orang tertindas dari itu pekerjaan. Pajak terlalu mahal, baru dia makan lagi dari kita, dia pikas hidup orang Romawi. Yang lebih parah dia sebut nama Lewi lagi, baru pemungut cukai. Orang marah. Yang kedua Simon orang Selot. Selot itu sebuah partai politik dalam masyarakat Yahudi. Dia sangat revolusioner. Dia tidak suka pada penjajahan Romawi. Bahkan dia tidak suka juga terhadap pemungut cukai yang datang suka bikin rusak ini masyarakat dong ini. Lalu apa yang dia lakukan? Kalau seandainya dia ketemu ini orang pemungut cukai, memang kali dia mau bunuh kas mati. Saudara lihat, di antara murid-murid Yesus, ada satu suka peras rakyat, ada satu ingin membantu rakyat. Kalau don dua ketemu di luar Tuhan Yesus, don dua baku bunuh mati. Karena don dua satu bertolak kiri, satu bertolak kanan. Tapi yang menarik perjumpaan mereka adalah perjumpaan di dalam Tuhan. Yang membuat mereka yang tadinya bertolak belakang bisa bersatu di dalam Tuhan. Kepentingannya apa? Kepentingannya kerajaan Allah. Yesus pergi ajar dorang untuk beritakan Injil damai sejahtera, kerajaan sorga, baru lenyapkan segala penyakit dong, segala macam hal yang terbatas sebagai manusia berdosa. Saudara, ini terlalu penting dan terlalu serius bagi kita semua. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, itu murid-murid dompu karakter itu mewakili botong semua. Ada yang pendiam. Ada yang ke Simon Petrus agak cerewet sedikit dia bangun. Sedikit dia omong. Tapi semua itu bisa bersatu. Saya omong di mana-mana persekutuan jemaat itu, saudara, adalah sebuah persekutuan seperti kita makan kolak itu. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sujadi dia pun nama? Waktu sujadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Dong bisa sama-sama. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Bisa bersama-sama. Dong bisa berkumpul di satu panci yang kemudian dia pun nama kolak. Saya tetap timur, ada yang roti, ada yang sabu, ada yang
Jawa ada, yang Sumatera ada, yang Jakarta, yang Padang, Batak, Patak T, tapi kita semua bisa sama-sama. Sebagai bagian dari sebuah persekutuan, toh tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa bersama-sama. Siapa yang dia mau makan kolak, nah dia makan pisang di sini, dia pindah makan ubi di sana, dia pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia datang naik komfor di sini, kan tidak bisa berkumpul bersama-sama. Jadi mereka yang berbagai latar belakang ini di dalam Yesus bisa berjumpa satu sama yang lain. Amin kok. Tidak ada yang bikin diri inti di situ. Saya suka bilang, jangan kelola persekutuan itu sama kayak minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Dari apa? Gula, kopi, air panas. Sudah jadi dia pun nama? Nasi yang lain pun nama. Kopi ini kayak apa kok? Kita semua menama musdia. Kita semua menama musdia. Dia terlalu egois itu. Saudara pernah lihat tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana, cow? Oh iya, yang ini. Tembok terdiri dari apa? Batu, pasir, semen, air. Kalau dia sudah jadi putih begini nih, pasir kelihatan. Nah, kalau dia tidak kelihatan, nah kita sepakat garubuan dia pun pasir. Bisa. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti kita tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan kita mungkin kelihatan karena pada besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam hidup ini. Murid-murid itu tidak ada satupun yang bisa bikin diri inti di situ. Semua menjadi sama di hadapan Tuhan Allah untuk satu kepentingan, kepentingan kerajaan sorga yang mau kita taruh di situ. Tanda-tanda kerajaan sorga itu harus nyata di tempat di mana kita berada. Tuhan mau supaya ini jiwa-jiwa yang terlantar dong ditolong. Tadi saudara lihat 3 kelelahan pertama yang saya bilang. Mereka lelah secara fisik. Mereka lelah karena masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, mereka lelah karena berusaha semampu mereka untuk melakukan hukum Taurat supaya bisa masuk surga. Mana bisa jadi? Yesus mempikas tahu sendong tentang Injil damai sejahtera. Bahwa kamu kalau nanti kemudian diselamatkan, bukan karena kamu, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan bagi kita. Amin kok? Nah, waktu kasih karunia Tuhan kita sudah terima, itulah kita mau beribadah, kita mau berbagi. Saudara-saudara, orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, dia tidak akan pernah bertingkah dengan Tuhan. Tuhan ketika memanggil dia untuk melayani, dia akan dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita pun telinga ini sulit untuk dengar suara Tuhan. Saya berkhotbah di pedalaman timur, saya kasih tahu bahwa kita ini kenal 2 bunyi gong. Ada gong pertama dia pun bunyi bilang begini. Orang timur TTS sebut sene. Bunyi gong yang pertama bilang begini, teng, 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 teng. Itu bunyi apa? Lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, banyak suami bisa bilang di depan istri bilang, "Mama, om now kit, lupikas kita, lupikas kita." Tapi ada bunyi gong kedua, ini dia pun tempo lebih cepat. Titu, 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 titu. Itu bunyi gong apa? Pesta. Waktu dengar bunyi gong pesta, suami-suami yang tadi bilang, "Mama, home now kit," sekarang dia ganti, "Mama, home pau kit." Lu tunggu kok saya mti. Itu besok baru dia pulang. Skuku. Babu. Revo. Di kota Nyonya juga ada. Nafam apa juga. Wih, saudara bayangkan deh, betapa indahnya kalau kita dekat dengan Tuhan itu toh. Tidak akan ada orang bertingkah dengan Tuhan. Kadang-kadang saya merasa bahwa kami pendeta, penatua, diaken ini, kalau satu minggu ada pelayanan, Minggu, Senin, Rabu, Jumat. Senin, menobe pimpin. Jumat, menobe. Rabu, menobe. Don bilang, sana ada orang lain naik, beta sah. Di ini gereja beta sah semua. Hai. Kikar mana? Di sini juga ada. Dia majelis ko jemaat. Nanti kan kita terbiasa dengan tidak memberi diri. Akhirnya ketika ada orang mau, kita akan makan puji. Padahal
Padahal ini orang ini mau memberi diri. Kenapa? Karena kita punya mental, ini mental tunjuk orang. Kita punya mental, ini bukan mental memberi diri. Mental tunjuk orang. Tidak percaya? Kakak, sebentar kakak doa tutup Iya, nanti Bapak sah. Kita iya, tapi kita serahkan. Jadi kita punya mental baku tunjuk ini, aduh, berat. Wih, Tuhan Yesus terlalu luar biasa. Pekerjaan yang luar biasa itu dia panggil untuk pakai kita ini. Kalau kita tidak setia kepada dia, bagaimana kita bisa jalankan apa yang dia mau? Saudara-saudara, saya suka bilang di mana-mana, bahkan soal khotbah sekalipun. Kegagalan kita berkhotbah adalah kita terlalu banyak mempersiapkan kata-kata, ilustrasi, sampai kita lupa mempersiapkan diri kita sebagai saluran. Selang. Ada air besar dari puncak gunung yang Tuhan mau kasih ke jemaat. Kitalah saluran. Selang itu. Ini selang tidak boleh bocor-bocor. Nanti air tidak sampai. Ini selang tidak boleh tersumbat. Kalau tidak, air tidak sampai di jemaat. Karena itu pastikan jangan sekedar siap kata-kata. Tapi siap kita pun diri. Sehingga pertama-tama Tuhan panggil dong, harus ajar kasih dong begini dulu. Baru dong pi. Karena apa? Beberapa saat kemudian Tuhan akan membiarkan dong sendiri untuk melayani. Mereka harus tahu bahwa ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Kamu akan diutus seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Itu ngeri. Serigala lapar dan haus akan domba. Baru domba pitaro di situ tuh. Tasala barato. Nah, kita kadang-kadang kita pemalas jadi domba, kita cuma jadi serigala. Untuk kan begitu, domba saja. Tuhan mau supaya kita hidup dengan sukacita, melayani dengan sukacita. Tadi malam saya berkhotbah tentang saksi. Saksi itu apa? Orang yang melihat, mengalami, merasakan, terus kasih tahu di orang lain. Kan dia alami, kan dia rasakan. Kalau saya pernah pi Atambua, saya pu istri tidak pernah pi Atambua. Waktu saya pulang dari Atambua, saya pu istri tanya, Bapak, Atambua ke mana? Saya bilang, sabar, Mama. Sabar, kok saya catat, Bapak, baru saya kasih tahu Mama Atambua. Memang begitu? Tidak begitu. Mungkin ada dalam catatan kita, tapi karena kita tahu itu, kita akan bercerita. Hampir-hampir yang paling bermasalah bagi kita adalah kita kadang-kadang tidak percaya apa yang kita beritakan. Kita tidak meyakini apa yang kita doakan sendiri. Yang kita beritakan kita tidak percaya, kita sendiri tidak yakin yang kita doakan ini. Tapi kita berusaha kasih yakin orang lain. Wah, ini berat. Ada orang ini dia melayani dengan Bapak. Saya begini su 4 periode. Bapak nanti yakin masuk surga deh. Tahu lete ini buat tempui. Loh, kok Bapak sendiri soalnya yakin, karena mana bisa kasih yakin orang lain? Kadang-kadang kau duduk begini, ada ibadah di sebelah sana, ibu satu pimpin. Terus dia dengar, siapa yang pimpin di sebelah? Bupu istri yang pimpin. Sapu istri. Wih, kalau suami seson yakin kita, ini kita mau pikas yakin siapa? Wih, memang ini hidup, ini butuh perjuangan terus menerus bersama Tuhan. Tuhan itu panggil orang, kalau saudara baca itu manusia dong, bukan karena dong lebih, bukan. Tapi karena dong mau. Bukan karena dong tahu, tapi karena dong mau. Ada banyak orang tahu, tapi tidak mau. Minimal mau dulu. Terus Tuhan bikin tahu. Terus Piko kasih tahu. Paling parah tuh kalau sudah tidak tahu apa-apa, tapi bikin ke tahu-tahu. Itu paling parah. Wih, kadang-kadang kita ini melanjutkan hal-hal yang kita tidak tahu, tapi bikin ke... Itu dia pun nama saksi dusta. Yang kita baru sampai dia langsung bilang, ada dengar kosong deh. Itu bahaya. Itu tertahu siapa yang korban lain. Tahu itu penting, toh.
Tapi butuh tahu yang betul-betul tahu, yang memang Tuhan kasih tahu. Bagaimana kita tahu? Boy, memang harus banyak untuk duduk tenang, menyelidiki Alkitab. Minta Roh Kudus, kan Roh Kudus yang ajar kita semua hal. Bukan karena potong kelebihan. Bukan. Tapi kan Roh Kudus mau menolong kita. Saudara lihat. Tujuan utama ini harus berhasil. Saudara-saudara mengikuti ini, semua jemaat Facebook yang saya hormati, yang saya cintai, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita juga mungkin dalam kelelahan. Kelelahan fisik kita. Kelelahan berpikir karena sejumlah masalah. Kelelahan untuk kita berusaha begitu rupa untuk menjadi sempurna. Hari ini Tuhan mau memanggil kita hanya untuk bagaimana mendengar panggilannya, diam dan belajar sesuatu dari Yesus. Belajar sesuatu dari Yesus. Kadang-kadang kita murid Yesus, tapi kita pemulut lebih banyak bicara tentang setan. Saya suka pakai contoh begini. Saya orang Soe, lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Kenapa percaya? Dan saya orang Soe. Kalau saya orang Soe, lahir besar di Soe, terus lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya atau tidak? Kenapa tidak mau percaya? Apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang kita mengaku murid Tuhan. Kita mengaku pelayan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kita pun pengakuan itu tentang setan semua. Sakit sedikit kita bilang, Bapak, ini dia ini. Itu baik. Lewat tengah malam kalau listrik mati, ada pohon besar, kita bilang, Bapak, pohon kusambi. Ya pohon kusambi bikin apa? Mau bikin sei. Jadi kita mengaku kita pemulut ini Tuhan, tapi pengakuan kita bukan Tuhan. Sebagai pendeta ini kami jalan di mana-mana, tiba-tiba on telepon. Pendeta, yo, di mana? Jalan-jalan toh? Bapak singgah dulu. Di mana? Rumah sakit. Bikin apa? Oh ada bapak sakit, mama sakit ya. Oh, saya pi. Sulari setengah mati sampai di sana, pas sampai, oke, Bapak pendeta berdoa dulu. Pasal pun doa habis dengan Bapak, ini obat. Nah kalau ini obat sebegini kenapa susah berdoa? Jadi mulut kita mengaku bahwa Tuhan, tapi pengakuan kita, mulut omong Tuhan, pengakuan kita di obat. Bapak ini obat. Itu hari satu hampir apa? Bapak ini dokter. Nah kalau memang dokter sudah lalu kenapa susah berdoa? Mestinya orang-orang yang belajar dari Tuhan mengatakan. Mestinya. Orang-orang yang belajar dari Tuhan mengatakan. Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkan itu bisa pakai apa saja. Termasuk ini dokter, termasuk ini obat, termasuk ini makanan, ini makan minum semua. Kamu bisa sembuh. Supaya kalau kamu sembuh kamu percaya. Ini karena Tuhan mengerjakannya bagi kamu. Amin. Bukan pengakuan kita di luar. Saya suka bilang saudara-saudara kadang-kadang kita ini aneh. Hanya orang percaya kepada Tuhan itu yang dia pernyataan hanya tentang Tuhan. Ada otot dari sini mau pisau eta balik dicamplong, tinggal dua orang yang selamat. Satu orang percaya, satu orang tidak percaya. Yang orang percaya akan bilang, untung Tuhan saya selamat, untung Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan yang bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Nah, jadi kita ini kadang-kadang kita mau untung siapa coba? Jadi kalau mau untung Tuhan, biarlah untung Tuhan, karena Tuhan yang panggil kita toh. Wih, kalau Tuhan panggil kita, saudara-saudara, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, toh. Kadang-kadang kami merampas itu kemuliaan Allah. Orang-orang yang Tuhan panggil ini, dia yang rampas kembali kemuliaan Allah. Saya, pembinaan majelis di semua tempat, saya suka tanya banyak ibu-ibu, Mama, minta maaf Mama kerja apa? Saya di rumah sama Bapak. Oke. Minta maaf Mama tamat apa? Saya tamat SD sama Mama, saya mau custom Mama. Dari segi pendidikan, dari segi psikologi, Mama tidak pantas berdiri di muka bupati kota. Tapi kalau satu hari di mana Mama bisa berdiri dan harus berkhotbah dan bupati duduk di situ, karena bukan Mama, tapi Tuhan yang mengutus Mama bicara kepada dia. Otoritas yang Tuhan berikan itu yang Mama pakai untuk sampaikan. Bukan karena kita. Kalau saya ajar ilmu berkhotbah, don datang tanya saya, Pak Pendeta, kami ini sekolah tidak betul, Bapak. Pak Pendeta, kami ini gugup kalau bicara di muka umum. Saya bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kamu sudah tahu dari awal kalau kamu tuh sekolah tidak betul. Puji Tuhan.
Puji Tuhan kalau kamu tahu dari awal kamu gugup untuk berdiri di hadapan umum. Supaya apa? Supaya kamu belajar bersandar kepada Tuhan. Tapi coba bayangkan kita pilih ambil satu orang yang bilang, khotbah tuh kecil. Kira-kira itu dia berdoa lah kok khotbah kok tidak? Itu dia pakai berdoa lah kok tidak? Pakai kok tidak? Kok kecil. Nggak bayangkan itu. Jadi mau dulu, baru Tuhan tenggelamkan kita. Dia buka pelan-pelan, makin melayani. Maka kemuliaan Allah dinyatakan. Amin kok. Terima kasih banyak untuk semua saudara yang mengambil bagian malam hari ini. Besok malam kita jumpa lagi di tempat yang berbeda lagi nanti. Ini malam di Moria, saya tidak tahu besok malam di mana lagi, tapi puji Tuhan, bersama-sama dengan tim semua, kami ajak orang beribadah tiap-tiap malam. Puji Tuhan, kan Tuhan menyiapkan banyak sekali jiwa yang menanti-nanti. Banyak sekali jiwa menanti-nanti. Ribuan orang menanti di jam 10 malam untuk beribadah. Pada saat yang sama kita pendeta pun tidak bisa menjamin nanti 10 tahun ke depan berapa orang bisa ada lagi di dalam gereja. Berapa orang bisa kita sendiri tidak punya keyakinan untuk memastikan itu. Tetapi lewat media seperti ini, seperti malam penuh berkat ini, ada ribuan orang, mereka jiwa-jiwa yang penting, termasuk saudara semua yang ada di sini. Jangan sia-siakan itu. Karena itu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Saya lihat tambah hari ini, kemarin kami ada di Babau, Ibu Pendeta bilang begini, Pak Pendeta kami 800 kakak, tapi satu kebaktian belum tentu 800 orang hadir. Berarti ada jemaat yang sama sekali tidak pernah ikut beribadah. Nanti 24 Desember dan 31 Desember baru penuh sampai luar. Dan tanggal 5 Januari kita rapat penambahan bangku. Pas bangku ada, orang tidak ada. Bangku rusak, orang datang. Wih, itu memang tak lalu. Saudara-saudara, karena itu malam penuh berkat ini, saya kira biar itu menjadi bagian yang penting bagi kita semua. Kalau saudara merasa diberkati, bagi untuk saudara-saudara yang lain. Biar mereka menjadi bagian untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Teman-teman pemuda yang memandu pujian, mari saya jemput datang ke sini. Kita angkat hati kita mungkin ada dalam berbagai kelelahan fisik, pikiran, dan berbagai-bagai hal, masalah dalam hidup kita. Tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Terima kasih banyak. Engkau Bapa yang baik buat kami. Kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Dalam seluruh persoalan kami taruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga rindu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami sangat rindu juga untuk menjadi bagian dalam pelayanan-Mu. Dalam seluruh keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Di malam penuh berkat ini, bersama-sama dengan jemaat yang ada di sini di Moria, Kota Nyonya, Klasis Kota Kupang. Juga semua jemaat Facebook yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Juga yang ada di sejumlah negara di dunia yang malam hari ini ada. Singapura, Malaysia, Kenya, Australia, Belanda, Inggris, di perbatasan Papua Nugini, Timor Leste, dan semua orang yang memberi diri mereka untuk ada di sini. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan atas mereka. Kalau mereka ragu-ragu, berikanlah iman. Kalau mereka putus asa, berikanlah kepada mereka kepastian. Obatilah setiap hati yang hancur oleh karena berbagai hal. Karena untuk itulah Tuhan datang bagi kami, menyelamatkan kami, menghibur dan menolong kami. Dan biar sepanjang kami ada di dunia, kami menikmati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami menikmati malam penuh berkat ini dalam sukacita-Mu, dan tiap-tiap hari Tuhan menolong kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.